Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur akan pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita percaya perbuatan Tuhan yang besar dalam sebuah pengakuan iman kita, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang kita kenal sebagai Bapa Pencipta, Anak dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat, dan Roh Kudus yang membimbing dan memelihara kita. Kita mengakuinya dengan Allah Tritunggal, Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, 1 kealahan. Pengakuan iman yang seperti ini juga lah yang dapat kita lihat dalam doa berkat rasuli yang disampaikan oleh Paulus dalam nats kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, dalam ayat 13. Lebih dalam kita ingin diingatkan oleh nats ini bagaimana kesatuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu juga telah menyatu dalam kita umat yang percaya. Dalam Yohanes 17 ayat 21, Tuhan Yesus berkata dalam doanya, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Maka pokok pikiran yang utama atau yang hendak kita lihat dalam nats kita pada pagi hari ini tentang kesatuan. Bahwa kita percaya Allah yang Esa yang menyatakan kehadirannya dalam 3 pribadi. Allah yang Esa itu juga menyatu dalam kehidupan kita. Dan kita juga umat yang percaya kepada Tuhan Yesus juga adalah satu. Walaupun kita memiliki pribadi yang berbeda-beda, namun kita satu di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya jika melihat penciptaan yang dikerjakan oleh Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita manusia menjadi mitra Allah, bahwa Allah melibatkan manusia untuk memelihara ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Dalam rangka kesatuan itulah Paulus ingin menekankan dalam suratnya bagaimana kita hadir sebagai umat ciptaan Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan. Bahwa kita adalah mitra Allah dalam satu misi, yaitu menghadirkan kasih dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Dalam memelihara kesatuan itu, Paulus dalam suratnya memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus dan kepada kita untuk menyatakan misi itu. Bersukacitalah karena kuasa Allah ada dalam kita. Dalam ayat sebelum pembacaan kita, ayat 4 sampai ayat 5. Dan memberikan diri kita dituntun oleh Tuhan untuk sehati sepikir, hidup dalam kasih dan damai sejahtera, dan memberi salam kudus satu dengan yang lain. Memberi salam yang kudus juga melalui nats ini memahami bahwa Allah yang Esa itu mendukung kehidupan kita. Jika kita mau merenungkan pekerjaan Allah yang sungguh luar biasa, maka Allah yang Tritunggal itu benar-benar nyata hadir dalam hidup kita melalui firman dan sakramen. Tuhan menjadikan segala sesuatunya sungguh amat baik. Dikatakan dalam Kejadian 1. Untuk kita hidup, untuk kita nikmati, kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhanlah yang menciptakan dunia dan segala isinya, maka tentu saja Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan gerejanya, kebutuhan kita, kebutuhan umatnya. Sebab kita tidak akan mungkin memisahkan kehidupan kita secara jasmani maupun secara rohani. Karena Tuhanlah pencipta kehidupan jasmani yang kita hidupi. Maka kehidupan kita ada pada kuasa tangan Tuhan. Tuhan juga memahami kelemahan kita. Tuhan memahami kekurangan kita.
maka Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang mau untuk mengampuni dan memberikan jalan kehidupan yang benar kepada kita. Allah dalam Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita sebagai Allah yang mengasihi, yang mengerti akan diri kita, dan yang siap mendengar kita. Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita untuk menjadi pembimbing, menjadi penghibur. Dia hadir dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita dikuatkan, supaya kita diberi semangat. Sebab Tuhan memahami bahwa kita umat yang percaya menghadapi berbagai godaan iblis, berbagai tantangan, agar kita jatuh dalam kebinasaan. Maka Allah hadir dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus, supaya kuasanya turut bekerja dalam kehidupan kita. Kesatuan dengan Allah yang nyata, kehadiran dan kesatuan kita dengan Allah harus nyata dalam kehidupan aktual. Bukan hanya kita yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi orang lain juga. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia yang sama dari Tuhan. Dalam pembacaan kita hari ini telah diperlihatkan seperti apa yang kita imani, yaitu Allah yang penuh dengan kasih dan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, seperti dikatakan dalam ayat 11. Dialah yang telah mengorbankan nyawanya, yang telah menderita di atas kayu salib, mati dan bangkit, mengalahkan kematian dan mengalahkan dosa. Maka kasih dan damai sejahtera adalah karakter orang percaya. Kita adalah mitra Allah untuk menyatakan kehadirannya dalam dunia, sehingga kita tidak hanya sekedar penerima kasih karunia Tuhan, namun kita juga sebagai gereja, sebagai orang percaya yang menyatakan kasih Allah kepada kita. Jika kita menyatakan iman bahwa Allah ada dalam diri kita, berarti dalam diri kita, dalam diri sesama kita juga ada Allah. Maka kita seharusnya mengetahui apa yang patut kita perbuat, apa yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita dan kepada orang lain, kepada sesama, dan kepada gerejanya.